Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Kemudian penyampaian materi oleh kedua narasumber, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan disampaikan sambutan oleh Bapak Agus Ramdhani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Mohon izin Bapak, kepada Bapak Agus dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Peran Serta Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita, Pak Sekdes, dan terima kasih, tentunya para narasumber ya yang pagi hari ini akan memberikan pengetahuan kepada kita ya terkait dengan program yang akan segera kita lakukan bersama-sama. Lalu tentunya Bapak dan Ibu guru, para kepala sekolah, para guru, para pendidik, dan tentunya para peserta kegiatan sosialisasi Jakarta Sadar Sampah pagi hari ini. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, ya meskipun secara virtual, dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat, ya sehingga masih tetap semangat untuk terus berkarya, untuk terus bersinergi, untuk terus mengajarkan hal-hal baik kepada para anak didik kita yang tentunya menjadi tanggung jawab kita. Ya, sering dikatakan baik oleh Pak Gubernur, oleh Ibu Kepala Dinas, ya bahwa kita juga adalah bagian dari garda terdepan di dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Karena di tangan Bapak dan Ibu semua, ya bagaimana pendidikan ini diharapkan, bagaimana anak-anak kita tetap semangat, ya bagaimana anak-anak kita tetap mendapatkan hak-haknya ya sebagai pelajar. Tentunya hal yang tidak mudah karena memang kita belum pernah tahu contohnya bagaimana mengajar di saat pandemi, tetapi Bapak dan Ibu semua sangat luar biasa. Hingga hari ini kita masih terus berjuang ya di dalam pembelajaran tatap muka terbatas dan tentunya terus memberikan ilmu ya kepada para peserta didik kita. Ya alhamdulillah DKI sudah turun ke level 2. Kita berdoa bahwa pandemi ini akan terus turun ya kepada level 1 sehingga kita bisa kembali beraktivitas secara normal. Tentunya ini karena sinergi, kolaborasi, dan dukungan dari Bapak dan Ibu semua, para stakeholder pendidikan tentunya. Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang saya hormati, tentunya hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi Jakarta Sadar Sampah. Tentunya masalah sampah adalah masalah kita semua. Ya, tidak ada satupun orang yang tidak meninggalkan sampah ya karena memang di dalam kita beraktivitas memenuhi kebutuhan sehari-hari tentunya semua meninggalkan sampah ini ya, tetapi bagaimana kita bisa mengelola sampah ini menjadi produktif ya bahkan bisa menjadi sebuah penghasilan, dan tentunya juga bagaimana kita mendidik anak-anak kita ya karena ini adalah bagian dari pendidikan karakter. Bagaimana mereka bisa peduli kepada lingkungan sekitar, ya kepada sekolahnya, dan tentunya juga kepada lingkungan rumahnya. Ya ini tentunya hal yang tidak mudah apabila kita lakukan sendiri-sendiri, tetapi akan menjadi hal yang sangat mudah apabila kita bersinergi, berkolaborasi. Dan di pagi ini, ya tentunya kita mengajak, ya mengundang berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan tentunya akan memberikan pengetahuannya seputar program ya Jakarta Sadar Sampah. Bapak dan Ibu semua para peserta, tentunya
di dalam pendidikan salah satu alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Bapak Gubernur sering mengatakan bahwa pendidikan adalah eskalator ekonomi. Kenapa dikatakan demikian? Karena orang yang memiliki pendidikan tinggi tentunya akan memiliki kesempatan yang lebih baik lagi. Ya, oleh karena itu, kenapa di dalam PPDB kita selama 2 tahun ini, ya tentunya lebih banyak memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, tentunya yang kurang mampu untuk bisa bersama-sama ya menikmati pendidikan di negeri. Nah, ini yang terus kita lakukan dan insya Allah akan bisa kita lihat di 5 atau 10 tahun ke depan. Bagaimana pemerataan pendidikan yang tidak hanya dinikmati ya oleh segelintir orang, ya karena memang kalau perhitungannya dengan akademik saja tentunya yang memiliki finansial kuat, yang memiliki akses untuk memberikan pelatihan, kursus dan lain-lain, dia yang akan terus menikmati pendidikan negeri di DKI Jakarta. Bapak dan Ibu semua, tentunya sekali lagi indikator keberhasilan dari sebuah pendidikan adalah terbentuknya karakter manusia yang mampu berkontribusi untuk kepentingan masyarakat. Ya, di dalam pengelolaan sampah juga tentunya akan memiliki ataupun berdampak yang sangat besar di dalam lingkungan kita. Ketidakpedulian kita ya tentunya akan memiliki dampak yang luar biasa. Ketidakpedulian sekolah, ketidakpedulian anak-anak terhadap lingkungan, terhadap sampah, ini akan sangat mempengaruhi tentunya kontribusi lingkungan hidup di DKI Jakarta. Bapak dan Ibu semua membenahi karakter terutama anak-anak kita ya insan pendidikan, tentunya terhadap bahaya sampah tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Ya, bahkan bisa dikatakan ya harus memerlukan waktu. Nah, waktu inilah yang tentunya harus bersama-sama kita temukan jawabannya. Ya, sehingga kita berharap pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini dari lingkungan keluarga hingga sekolah merupakan salah satu upaya untuk membentuk perilaku sadar sampah. Namun yang lebih penting dari semua itu ialah bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Ya, kita bisa mengubah karakter orang lain di sekitar kita ya untuk peduli terhadap lingkungannya, untuk bersama-sama membenahi lingkungannya ya untuk bagaimana mengelola sampah ini tentunya agar menjadi bermanfaat bagi kita ataupun juga lingkungan kita sekitar. Saya berharap tentunya kegiatan sosialisasi ini kita bisa membentuk sumber daya manusia yang memiliki karakter sadar sampah serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bapak dan Ibu semua, pagi ini kita akan menerima pengetahuan dari narasumber yang memang membidangi lingkungan hidup di DKI Jakarta. Kita berharap lingkungan hidup akan memberikan dampak yang luar biasa bagi lingkungan di DKI Jakarta, khususnya dan tentunya negara Indonesia kita tercinta pada umumnya. Kebersihan di lingkungan dimulai dari kebersihan bagaimana kalau di sekolah, di kantin, ya lalu juga di lingkungan sekolah ini tentunya wajib menjadi bagian karakter dari anak-anak kita. Bagaimana dia peduli ketika melihat sampah yang berserakan, bagaimana dia peduli ketika melihat ada hal-hal yang tidak bersih ataupun kurang sehat, ini tentunya menjadi bagian dari tugas kita bersama. Ya, bagaimana ke depan para generasi kita ini menjadi generasi yang sadar akan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk bagaimana pengelolaan sampah yang ada di lingkungan kita. Saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang alhamdulillah juga sudah hadir diwakili oleh Kabid Peran Serta dan seluruh narasumber yang hadir di pagi hari ini ya, mudah-mudahan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita ya. Pak Agung Pujo Winarko ya selaku Kabid Peran Serta Masyarakat, lalu juga narasumber Ibu Sri Mulyati dan Ibu Endah Alverina. Terima kasih atas waktunya
untuk memberikan sosialisasi kepada kami warga pendidikan di DKI Jakarta. Salam hormat untuk Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Tentunya kolaborasi ini tidak sebatas di dalam sosialisasi, tetapi kita akan wujudkan di dalam rencana-rencana aksi ke depan yang nyata, yang memang dilakukan oleh seluruh stakeholder pendidikan, dimulai dari para kepala sekolah, para guru, para tenaga pendidikan, dan tentunya para peserta didik kita untuk bersama-sama kita action, ya, kita lakukan gerakan secara bersama-sama tentang kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap pengelolaan sampah, sehingga kita akan menghasilkan sebuah kegiatan yang nyata untuk perbaikan lingkungan hidup di sekitar kita. Mungkin dari saya itu saja, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi Jakarta Sadar Sampah tahun 2021 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sekdis atas sambutannya. Selanjutnya sambutan juga akan disampaikan oleh Bapak Agung Pujo Winarko selaku Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Mohon izin kepada Bapak Agung dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan, dalam hari ini diwakili Pak Sekdis, Pak Agus Ramdhani. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Agung. Sama-sama. Yang saya hormati mungkin ini ada dari Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat, kemudian Kepala Bidang SMP dan SMA, Kepala Bidang SMK, kemudian berikut jajaran di Dinas Pendidikan, baik di Dinas, Sudin, kemudian mungkin dari para kepala sekolah dan lingkungan pengajar yang telah hadir hari ini. Luar biasa, ini sudah ada 354 yang hadir. Luar biasa, menurut saya di pagi yang baik ini. Kemudian saya bersama rekan saya, ada Bu Sri, ada Bu Indah yang ikut hadir. Sebelum saya mulai, saya mau bawain pantun, boleh nggak nih Pak Sekdis? Pantun dulu ya. Oh iya, silakan Mas Agung. Nih, Kancil suka bunga kelasih. Cakep. Bunga mawar bunganya berduri. Jika sekolah kita bersih, hati kita pun ikut asri. Mantap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bersyukur semuanya di hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus menjalankan tugas ya. Kita sangat memahami bahwa di DKI beda dengan kota-kota yang lain. Beban kerja kita luar biasa dan dengan semangat kolaborasi saya kira ini luar biasa dari teman-teman dari Dinas Pendidikan untuk bersama-sama kita terus membangun Kota Jakarta. Selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan agenda hari ini mengenai sosialisasi terkait dengan Jakarta Sadar Sampah. Jadi perlu saya informasikan di sini bahwa Pak Gubernur selalu menyampaikan, Jakarta mendeklarasikan sebagai kota kolaborasi, Bapak Ibu. Jadi salah satu aspek yang paling mendasar dalam kehidupan kita yang harus diselesaikan secara kolaboratif adalah pengelolaan lingkungan hidup. Harus secara kolaboratif. Nggak mungkin ini secara individu maupun programatik seperti itu. Karena apa? Karena pengelolaan lingkungan hidup adalah amanat yang tidak mungkin dikerjakan secara tadi individu programatik, tetapi harus diselesaikan atau dikerjakan dengan pendekatan gerakan seperti itu. Pak Guru sampaikan seperti itu. Selanjutnya adalah
terkait dengan permasalahan lingkungan hidup di DKI Jakarta ini, isu yang paling prioritas adalah terkait dengan persampahan. Karena sampah yang masuk ke Bantar Gebang itu, ke TPST Bantar Gebang itu, dari sampah-sampah yang ada dari DKI itu, kurang lebih telah mencapai 7.700 ton per hari di 2019, dan kemarin di 2020 7.400 ton per hari. Dan banyak kajian yang menunjukkan bahwa dengan tinggi gunungan sampah di Bantar Gebang yang sudah mencapai 50%, kita tidak akan lama lagi Bantar Gebang bisa menampung sampah-sampah yang masuk dari DKI Jakarta. Nah, kemudian di tanggal 5 Juni 2021 bahwa Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Pak Gubernur telah melaunching sebuah branding baru terkait dengan pengolahan sampah di DKI Jakarta, namanya Jakarta Sadar Sampah. Jadi Jakarta Sadar Sampah merupakan sebuah wadah kolaborasi, Bapak Ibu, yang ingin mewujudkan Jakarta yang lebih bersih, hijau lewat kesadaran untuk menanggulangi dan memanfaatkan sampah secara lebih baik. Seperti itu. Nah, Jakarta Sadar Sampah juga ini akan berhasil jika keseluruhan stakeholder dapat bergerak bersama, kolaboratif, mulai dari pemerintah, komunitas, badan usaha, dunia pendidikan, bahkan individu-individu, sampai ke tingkat RW, seperti itu. Karena kita sudah memiliki juga pergub tentang pengelolaan sampah sampai lingkup RW, seperti itu. Nah, Jakarta Sadar Sampah ini mengajak semua pihak untuk bekerja sama dan turut terlibat melalui 3 aksi nyata, yaitu yang lebih kita kenal dengan Kupilah, atau kurangi, pilah, olah. Seperti itu. Jadi di sini saya sampaikan, Pak Gubernur selalu menyampaikan, apa perbedaan antara gerakan dengan program. Kalau program itu, biasanya itu yang merencanakan, biasanya dari pihak Pemprov ya, kita yang merencanakan, kemudian kita yang kemudian menganggarkan, kemudian kita yang mengevaluasi, monitoring dan evaluasi. Nah, biasanya kita tuh yang melaksanakan. Tapi beda program, dan biasanya selalu mendapat dukungan pemerintah seperti itu untuk melakukan program-program seperti itu. Nah, kalau gerakan itu, ini lebih diarahkan kepada yang dilakukan oleh masyarakat. Baik didukung atau tidak didukung oleh pemerintah, biasanya gerakan itu tetap berjalan. Seperti itu. Jadi banyak sekali gerakan-gerakan terkait dengan pengolahan sampah yang ada di DKI Jakarta. Pasti Bapak Ibu sudah sangat paham ya, kalau di DKI Jakarta seperti banyak bank sampah, pengolahan sampah organik, anorganik, dan gerakan-gerakan pengolahan sampah dengan kompos, kemudian dengan biokonversi BSF, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan Dinas Pendidikan, bahwa kesadaran akan pentingnya mengelola sampah itu perlu dipupuk sejak dini, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti memahami itu semua gitu. Nah, salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu melalui pengenalan akan isu-isu persampahan kepada anak-anak didik kita di sekolah, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat gitu. Jadi melalui upaya tersebut akan terbentuk kebiasaan baik dalam pengolahan sampah, dimulai dari diri sendiri, dan nantinya diharapkan dapat ditularkan kepada orang lain, seperti keluarga, tetangga, dan rekan-rekan lainnya. Saya sangat mengetahui bahwa kebetulan di bidang kami, di bidang peran serta masyarakat itu yang membidangi terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti bank sampah. Nah, ini banyak sekali bank sampah yang ada di sekolah-sekolah. Luar biasa, mungkin karena masa pandemi memang produktivitasnya jadi sedikit agak berkurang. Cuma sebelum ini masa pandemi luar biasa bagaimana bisa bank sampah ini bisa mereduksi sampah-sampah yang dihasilkan di sekolah-sekolah tanpa harus kita kirim ke Bantar Gebang, seperti itu. Dan kita juga ada namanya program sekolah adiwiyata. Nah, program sekolah adiwiyata ini
kita di DKI Jakarta itu kurang lebih sudah ada kurang lebih 315 sekolah adiwiyata. Gitu. Ini atas dukungan dari stakeholder, salah satunya yang terkait adalah Dinas Pendidikan, luar biasa. Dan kemarin juga kita telah melakukan verifikasi Verlab terhadap sekolah adiwiyata tingkat provinsi yang insya Allah akan diberikan penghargaan langsung oleh Pak Gubernur di akhir tahun ini. Dan kita saat ini sudah mendorong untuk calon sekolah adiwiyata nasional dan calon sekolah adiwiyata mandiri ke KLHK. Seperti itu. Semoga ini juga menjadi bagian dari Jakarta Sadar Sampah yang dilakukan oleh rekan-rekan di Dinas Pendidikan dan di sekolah-sekolah. Nah, terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang sudah memfasilitasi kegiatan sosialisasi Jakarta Sadar Sampah, kemudian kepada para guru, semuanya, dan harapannya semoga melalui kegiatan sosialisasi ini Bapak Ibu dapat menularkan semangat Jakarta Sampah kepada guru-guru yang lain, kemudian kepada anak didik kita agar turut berpartisipasi aktif dalam pengolahan sampah di DKI Jakarta. Saya kira demikian dari saya. Selamat mengikuti acara sosialisasi Jakarta Sadar Sampah ini. Semoga dengan cara ini kita bisa mengurangi sampah yang ada di DKI Jakarta yang kita kirim ke Bantar Gebang. Demikian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sebelum saya tutup, saya ada satu pantun lagi. Ini pantunnya gini. Memang indah bunga selasih. Selasih indah, bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih, dengan Jakarta Sadar Sampah. Demikian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Bapak Agung atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber sosialisasi Jakarta Sadar Sampah pada hari ini, yaitu ada Ibu Sri Mulyati dan Ibu Indah Alverina. Mohon izin kepada narasumber pertama dipersilahkan untuk mengisi materi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah cukup terdengar ya, Pak? Terdengar, Ibu. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekdis Disdik Provinsi DKI Jakarta, Bapak Agus Ramdhani yang sudah memfasilitasi sosialisasi JSS kepada seluruh jajaran Disdik. Terima kasih juga saya haturkan kepada Bapak Ibu guru dan para pejabat lainnya yang sudah hadir juga di sini meluangkan waktu untuk bersama-sama kita belajar bersama membahas tentang Jakarta Sadar Sampah ini. Nah, hari ini saya dan Mbak Indah akan mencoba memaparkan seperti apa sih Jakarta Sadar Sampah itu. Namun sebelum masuk ke materi paparan, ada baiknya kita lihat dulu video singkat ya Bapak Ibu tentang Jakarta Sadar Sampah. Silakan Mas Agung Gumelar untuk menampilkan. Rumah yang sehat itu menyenangkan. Bukan cuma nyaman, rumah yang sehat juga bikin hati tenang. Apapun kesibukan dan latar belakangmu, kita semua tinggal di dalam sebuah rumah besar yang menjadi tempat kita bergumul setiap harinya, Kota Jakarta. Sebagai penghuni, kita tentunya ingin rumah kita bersama selalu berkembang, nyaman, rapi, dan sehat. Jakarta yang bersih dan hijau gak harus sekedar jadi mimpi. Tapi aku, kamu, dan kita semua harus ikut berkontribusi. Perkenalkan, Jakarta Sadar Sampah. Sebuah wadah kolaborasi yang ingin mewujudkan Jakarta yang lebih bersih dan hijau lewat kesadaran untuk menanggulangi dan memanfaatkan sampah secara lebih baik. Kamu bisa turut terlibat lewat 3 aksi nyata. Kurangi, pilah, dan olah. Kebersihan dan kesehatan sebuah kota bermuara di rumah kita masing-masing. Ketika kamu memelihara lingkungan tempat tinggalmu
kamu juga menjaga kebersihan dan kesehatan kota Jakarta. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Baik, terima kasih Mas Agung. Izin Bapak Ibu, saya share paparan. Baik, tadi setelah kita melihat video singkat tentang Jakarta Sadar Sampah, Bapak Ibu mungkin kita dapat menangkap ya pesan apa yang ingin disampaikan oleh video tersebut. Ya, Jakarta itu adalah rumah kita, rumah di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, di mana kita beraktivitas sehari-hari. Nah, dari situ kita lihat kalau bukan kita, siapa lagi yang akan peduli tentang sampah di Jakarta? Maka pesan dari video itu, marilah kita bersama-sama nih berkolaborasi mengatasi masalah sampah di Jakarta. Mari kita lupakanlah sejenak latar belakang, siapa kita gitu. Karena semua itu bertanggung jawab terhadap rumah kita, rumah yang kita tinggali bersama, kota Jakarta kita tercinta. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan tadi video singkat tadi bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana pentingnya mengelola sampah di Jakarta. Lanjut, mungkin nanti untuk selanjutnya paparan dari JSS ini terdiri dari latar belakang, kemudian apa itu Jakarta Sadar Sampah, kemudian apa sih branding Jakarta Sadar Sampah, kemudian aktivasi Jakarta Sadar Sampah itu seperti apa, kemudian gerakan Jakarta Sadar Sampah di sekolah, apa saja yang bisa kita lakukan di sekolah, baik oleh tenaga pengajar ataupun oleh anak-anak didik kita. Gitu. Kemudian nanti kami sampaikan juga tentang KSPB persampahan, di mana di sini adalah wadah kolaborasi dalam bidang persampahan. Kemudian terakhir nanti kami coba menyampaikan sedikit contoh dari negara lain tentang bagaimana sih edukasi sampah terhadap anak-anak sejak dari usia dini. Ini Bapak Ibu beberapa fakta tentang mohon izin Bapak Ibu. Maaf tadi share screen-nya. Saya lanjutkan, mohon izin tadi kendala teknis. Kemudian untuk fakta selanjutnya adalah sampah 60% sampah di Jakarta itu berasal dari pemukiman warga. Jadi dari penelitian kajian yang kami lakukan di DLH itu sampah yang masuk ke Bantar Gebang sebanyak 7.424 ton per hari itu 60%-nya adalah sampah dari warga, sampah dari rumah-rumah penduduk. Sisanya 40% itu variasi dari perkantoran, dari pasar, dari perusahaan, industri dan sebagainya. Jadi kontribusi kontribusi perumahan itu cukup banyak dalam menghasilkan sampah. Kemudian penelitian juga sampah yang dihasilkan oleh satu orang warga di Jakarta itu sebanyak 0,7 kg per hari. Jadi setiap harinya itu kita memproduksi 0,7 kg sampah. Jadi kalau misalnya
setiap hari, sebulan itu berapa, setahun itu berapa, itu dapat kita bayangkan sampah yang sudah kita produksi selama hidup kita, itu banyak sekali. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa sampah di Bantar Gebang terus meningkat dan hampir mencapai kapasitas maksimum di tahun 2022. Jika tidak ada treatment di Bantar Gebangnya dan usaha dari kita sebagai sumber penghasil sampahnya, entah bagaimana nanti sampah di Bantar Gebang. Sejauh ini Dinas LH untuk treatment di Bantar Gebangnya sendiri sudah melakukan berbagai hal pengolahan sampah untuk mengurangi tumpukan sampah di Bantar Gebang. Tapi kalau misalnya sumber sampahnya itu tidak dikurangi, ya tetap saja nanti sampah akan semakin menggunung. Seperti itu Bapak Ibu. Dan fakta terakhir adalah anggaran yang telah dikeluarkan oleh Pemprov DKI dalam penanganan sampah setiap tahunnya itu cukup besar Bapak Ibu, 1,6 triliun. Itu jumlah yang sangat besar. Maka dari itu sebagai salah satu penghematan juga nih, kita sama-sama berusaha supaya sampah yang kita hasilkan berkurang, terpilah, dan kemudian juga sehingga nanti anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI bisa lebih menurun. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, ini adalah gambaran di Bantar Gebang. Ini adalah tumpukan sampah di Bantar Gebang yang sudah menggunung. Di sebelah kanan itu tumpukan dari atas ya, ini foto diambil dari atas, Bapak Ibu terlihat itu sudah seperti gunung sampahnya. Sudah banyak tumpukan-tumpukan sampah yang walaupun kami sudah berusaha mengurangi sampah yang sudah bertumpuk itu diolah, tapi kita juga tetap harus berusaha supaya yang masuk itu berkurang. Nah, ini 7.424 ton per hari yang masuk dan 1.300 truk per hari, Bapak Ibu. Jadi truk yang masuk ke Bantar Gebang yang bolak-balik masuk keluar itu sekitar 1.300 truk per hari. Banyak sekali, Bapak Ibu. Nah, dari sana maka lahirlah semangat JSS. Apa sih JSS itu? Tadi sudah disampaikan juga bahwa JSS itu adalah gerakan dan wadah kolaborasi yang ingin mewujudkan Jakarta supaya lebih bersih dan lebih hijau lewat kesadaran dalam menanggulangi dan memanfaatkan sampahnya. Jadi mulai dari kita sebagai aparatur pemerintah, kemudian kita menggandeng komunitas juga, kita menggandeng teman-teman dari bisnis, semua individu, semua mengajak semua pihak bekerja sama turut terlibat dalam mengelola sampah dengan 3 aksi nyatanya nih. Jakarta Sadar Sampah itu punya 3 aksi nyata dalam mengurangi, memilah, dan mengolah sampah. Di sini Bapak Ibu lihat di sebelah kiri itu logo Jakarta Sadar Sampah, ada kurangi, ada pilah, dan olah. Kami di DH menyebutnya kupilah Bapak Ibu. Jadi kurangi, pilah, dan olah itu kita singkat menjadi kupilah. Kurangi sampahmu, pilah sampahmu, dan olah sampahmu. Inilah yang ingin kami sebarkan virus JSS ini ke Bapak Ibu dan para anak didik di sekolah-sekolah. Ayo kita lakukan kupilah. Selama ini kan kita hanya dalam mentreatment sampah itu hanya kupang, istilahnya kupang, kumpul, angkut, buang. Kumpulkan, diangkut sama petugas, kemudian buang ke tempat sampah, buang ke Bantar Gebang. Nah, itu kita ingin hal itu diubah, kupang berubah jadi kupilah, supaya semua hal yang tadi disebutkan di awal itu bisa kita atasi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang sudah disebutkan. 3 pilar utama JSS, 3 pilar utama Jakarta Sadar Sampah itu adalah kurangi, pilah, dan olah. Kurangi sampahmu, pilah sampahmu, dan olah sampahmu. Kurangi, ada nanti secara lebih detail, nanti Mbak Indah bisa selanjutnya bisa menjelaskan kurangi itu seperti apa, pilah itu seperti apa, olah seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu penguatan kebijakan dalam kupilah ini ya.
Dinas ELA sudah mengeluarkan beberapa regulasi yang dapat mendasari kupilah ini. Kurangi, yang pertama kurangi itu sudah ada dalam Pergub 142 2019 tentang kewajiban penggunaan KPRL. Ini salah satu upaya kurangi, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu mungkin sudah mengenal ya, sudah tahu lah, sudah melakukan juga mungkin sehari-hari ketika berbelanja di pasar, di minimarket ataupun di supermarket, departemen store atau mall gitu. Nah, kita harus sudah membawa kantong belanja sendiri karena mereka para tenan atau retail itu sudah kita minta tidak menyediakan plastik. Jadi mereka hanya menyediakan plastik berbayar. Nah, itu makanya ini salah satu upaya dari Pemprov DKI supaya plastik itu dapat berkurang. Terus tentang pilah sendiri sudah ada regulasinya di Ingup 107 2019 dan Pergub 77 2020. Ingup 107 itu tentang yang pemilahan sampah di perkantoran ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu yang pemilahan di perkantoran dan industri-industri itu. Kemudian Pergub 77 itu pengelolaan sampah lingkup RW, itu termasuk di dalamnya itu adalah pemilahan yang harus dilakukan oleh warga di masyarakat. Kemudian yang terakhir itu untuk olah, regulasi yang sudah ditetapkan. Salah satunya yang mendukung olah ini adalah pengolahan sampah melalui bank sampah. Di sini sudah ada Pergub 33 tahun 2021 tentang bank sampah, Bapak Ibu, di mana di sana kita men-encourage teman-teman dunia usaha, perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi sampah gitu untuk membuat bank sampah juga. Jadi mereka bisa bank sampahnya itu bisa juga jadi seperti badan usaha sendiri, bisa berupa koperasi, berupa yayasan ataupun badan usaha ya. Jadi karena sampah yang sudah terpilah itu memiliki nilai ekonomi, itu bisa dijadikan suatu usaha gitu ya. Jadi masyarakat itu mengolah sampah itu ada hal yang menariknya gitu. Jadi ada sesuatu yang dihasilkan dengan mengolah sampah. Itu di Pergub 33 tentang bank sampah sudah diakomodasi tentang hal tersebut. Nah, apa sih tujuan dari JSS itu? Nah, sudah disebutkan juga tadi sebelumnya ya, tujuan JSS itu yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik di Jakarta. Pengelolaan sampah yang baik itu seperti apa? Nggak cukup diangkut kupang tadi ya, kumpul, angkut dan buang, tapi harus dikurangi, harus dipilah dan harus diolah. Lalu siapa targetnya? Targetnya ya seluruh komponen masyarakat di DKI Jakarta, termasuk di sini sektor pendidikan, di mana sekolah itu merupakan media edukasi, media sarana edukasi, tempat di mana terdapat pembentukan karakter anak-anak usia dini. Dimana dalam usia dini, Bapak Ibu mungkin lebih memahami ya bahwa lebih akan nancep gitu di hatinya anak-anak. Oh, dari kecil itu sudah dikasih tahu gimana caranya memilah sampah, gimana. Oh, kalau dicampur itu nanti sampahnya nggak akan bisa diolah gitu. Harus makanya sampahnya harus dipilah dulu nih biar yang masuk ke Bantar Gebang cuma sedikit gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang kami harapkan dapat ditanamkan kepada anak-anak didik kita di sekolah. Walaupun memang untuk menanamkan hal tersebut bukan tanggung jawab guru semata. Kami sebagai orang tua juga kami menyadari bahwa tanggung jawab itu ada di orang tua juga. Jadi kami juga bersama-sama dengan warga warganya kita berikan kesadaran juga, dan anak-anaknya lewat sekolah diberikan kesadaran juga. Jadi sehingga antara sekolah dan nanti di keluarga juga itu nyambung seperti itu. Nah, kemudian
setelah tadi latar belakangnya, untuk siapa, kemudian tujuannya apa. Nah, masuk ke Jakarta Sadar Sampah itu sendiri, Bapak Ibu, ada 2 hal besar yang jadi inti dari Jakarta Sadar Sampah itu. Yang pertama, branding JSS-nya, branding Jakarta Sadar Sampah, dan yang kedua, aktivasi Jakarta Sadar Sampah. Branding itu apa? Nah, branding itu apa? Branding itu kalau secara bahasa itu pencitraannya, pencitraan agar suatu produk itu menarik dan melekat di benak targetnya. Jadi kita membuat ya, atau sebagai suatu bentuk komunikasi dari kita sebagai pembuat branding kepada objek yang kita jadikan target. Jadi kita membuat Jakarta branding JSS ini dengan warnanya yang cerah, kemudian dengan tagline kurangi pilah olah, itu kita mengharapkan ini tuh bisa masuk ke warga di Jakarta, ke masyarakat di Jakarta. Dengan warnanya seperti ini bisa langsung mudah teringat gitu. Ketika melihat itu di misalnya di truk-truk sampah yang lewat, oh iya, itu kita harus kupilah nih, memperlakukan sampah itu harus kupilah, bukan kupang lagi gitu. Nah, kemudian pemanfaatan branding JSS ini, kami saat ini sih mulai mempromosikan ya hal branding ini di kegiatan seremonial, kemudian di Zoom, Bapak Ibu seperti kayak Bapak Ibu lihat virtual background juga kami menggunakan JSS, kemudian di kegiatan kolaborasi kami juga selalu menyertakan JSS, jadi sehingga JSS itu meluas gitu, meluas, dan semangatnya itu bisa difahami bersama. Nah, di branding ini kami juga menempatkan beberapa selain logo itu juga ada maskot-maskot ya, Kura, Pila, Olah, dan Daur. Ini nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Mbak Ina. Nah, dari Kura itu kurangi, Pila itu pilah, Olah itu olah, dan Daur itu daur ulang. Jadi dengan maskot-maskot ini, dengan logo-logo ini diharapkan mengolah dan mengelola sampah itu bukan sesuatu hal yang menjijikan lagi gitu, bukan sesuatu yang nggak banget misalnya itu, tapi sesuatu yang memang menyenangkan gitu, memang menyenangkan dan emang harus dilakukan juga gitu. Jadi ayolah sama-sama kita melakukan pilah sampah. Nah, kemudian selanjutnya setelah tadi branding itu ada aktivasi JSS. Nah, untuk aktivasi JSS ini adalah implementasi dari JSS sendiri itu Bapak Ibu. Nanti silakan Mbak Indah melanjutkan untuk implementasi JSS-nya sendiri baik di pemerintah, di masyarakat secara umum maupun di sekolah. Silakan lanjut, Mbak. Ya, baik Bapak Ibu, selamat pagi ya, masih pagi ya, semangat harus pagi nih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, suara saya terdengar jelas ya. Ya, karena memang Bapak Ibu nggak bisa nggak bisa nyalain suaranya sendiri, memang disetting seperti itu. Mohon maaf. Nanti kalau misalnya kita ada interaksi, Bapak Ibu silahkan ketikkan saja di kolom chat ya. Nanti kita berkomunikasi lewat kolom chat. Nah, sebelum saya lanjutin materinya, ini kita sudah di setengah jalan nih Bapak Ibu ya. Saya tes dulu kali ya Bu Sri ya. Ini masih pada semangat apa enggak nih Bapak Ibu ya? Coba terus di kolom chat. Tadi Bu Sri sudah jelaskan ada 3 pilar ya, 3 pilar Jakarta Sadar Sampah. Apa tuh 3 pilarnya? Masih tahu nggak Bapak Ibu? Saya tunggu di kolom chat deh. Apa 3 pilar Jakarta Sadar Sampah? Silakan ditulis di kolom chat. Oh, langsung cepet langsung tahu loh Ibu Virgawati. Kurangi. Oh, berarti semuanya. Oke. Siap. Ini berarti semuanya benar-benar menyimak dengan luar biasa ya, Kupilah. Bahkan tahu singkatannya juga nih, Kupilah. Kurangi, pilah, olah. Oke, berarti masih pada memperhatikan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya ke materi yang selanjutnya. Ini kita sudah setengah jalan nih terkait dengan Jakarta Sadar Sampah. Saya coba share screen-nya. Oke, udah muncul ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke. Ya,
Jadi kita setelah tadi sudah Bu Sri jelaskan ya terkait dengan filosofis dari Jakarta Sadar Sampah, kemudian tadi dijelaskan oleh Bu Sri ya, itu bagus banget bahwa Jakarta Sadar Sampah ini itu memang suatu citra Bapak Ibu, itu suatu branding. Kita perlu citra itu, kita munculkan dengan bentuk logo, kita munculkan dengan bentuk maskot supaya itu menjadi media komunikasi kita ke masyarakat, supaya tadi Bu Sri bilang supaya ngolah sampah itu bukan suatu hal yang ribet, yang jijik ya Bu Sri ya, tapi jadi suatu hal yang menarik, yang fun. Kita bikin logo yang colorful, kita bikin maskot-maskot yang lucu-lucu gitu. Jadi sampah ini jadi suatu hal yang ramah buat masyarakat, terutama untuk anak-anak juga. Pasti mereka bisa lebih masuk lah kampanye tentang Jakarta Sadar Sampah kita ini. Namun selain tentang brandingnya, tapi pesan utama dari Jakarta Sadar Sampah ini adalah gerakan, Bapak Ibu. Ada aksi nyatanya juga. Makanya untuk aktivasi JSS ini ya, atau untuk mengaktifkan Jakarta Sadar Sampah, itu kita melakukan 2 pendekatan, yaitu dengan cara gerakan dan juga dari sisi visibilitasnya. Jadi dari sisi gerakan atau aksi itu ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Ini beberapa poin sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama terkait dengan gerakan memilah sampah. Ini salah satu bentuk kita aktivasi Jakarta Sadar Sampah di kehidupan kita sehari-hari. Gerakan memilah sampah. Apalagi sekarang ya, terutama di tingkat RW, Bapak Ibu, kita sudah punya peraturannya yang sudah dijelaskan oleh Bu Sri. Tadi ada Pergub 77, di mana di setiap RW nanti itu ada bidang baru, bidang pengelolaan sampah, dan di setiap RW ini akan kita wajibkan untuk memilah sampahnya. Memilah sampahnya. Dan memang sekarang lagi uji coba ya, sekarang sudah berjalan di 147 RW, tapi dalam waktu dekat akan terus kita perluas, Bapak Ibu. Karena memang dengan memilah sampah, itu akan penanganannya lebih mudah. Karena setiap sampah, setiap jenisnya itu ada pengelolaannya masing-masing. Ya, organik itu ada pengelolaannya sendiri, kemudian anorganik ada pengelolaannya sendiri, pasti Bapak Ibu tahu lah kalau anorganik bisa kita jual ke bank sampah dan lain-lain. Jadi dengan memilah tuh akan lebih mudah pengelolaan sampahnya. Kemudian juga salah satu bentuk kita mengaktifasi JSS itu dengan gerakan menabung sampah. Ini saya rasa Bapak Ibu udah nggak asing ya, kalau aku lihat sih di list daftar bank sampah tuh banyak banget bank sampah yang berasal dari bank sampah sekolah. Jadi sekarang sekolah-sekolah udah pada punya bank sampah nih, Bapak Ibu. Keren, itu luar biasa juga. Kemudian gerakan mengurangi sampah plastik. Sebenarnya nggak cuma terkungkung pada plastik aja ya. Sebenarnya semakin kita mengurangi sampah jenis apapun itu sangat baik gitu ya. Terutama plastik nih yang menjadi masalah seluruh negara ya, yang bahkan sudah ada kampanye di mana-mana. Karena kan plastik sulit terurai ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan mengurangi plastik, dengan cara mungkin kita bisa bawa kantong belanja sendiri, kemudian kita bawa tumbler ya, botol minum sendiri, itu salah satu gerakan yang kita butuhkan nih sebagai bentuk implementasi Jakarta Sadar Sampah. Nah, kemudian ini yang menarik juga nih Bapak Ibu, pengangkutan sampah terjadwal. Nah, ini memang sedang kita godok juga di tahun ini, sudah berjalan di 147 RW yang tadi saya bilang percontohan ya. Jadi ini menjawab keresahan masyarakat. Selama ini kan kalau kita kampanye, ayo pilah sampah. Kemudian masyarakat akan bertanya, kalau saya pilah nanti dicampur lagi sama tukang gerobak gitu ya, atau nanti sampahnya diapain gitu. Nah, kita buatlah sistem pengangkutan sampah terjadwal. Di mana nanti ada jadwalnya Bapak Ibu. Misalnya, Senin itu cuma buat ngangkut anorganik. Nanti orang-orang yang tidak memilah, berarti otomatis sampah-sampahnya kalau yang dibuang di hari Senin itu bukan anorganik, yang nggak bakal diangkut gitu. Jadi kita memastikan bahwa sampah-sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat itu tidak akan dicampur lagi di gerobaknya tukang gerobak itu, karena akan diangkut sesuai dengan jadwalnya dan disesuaikan dengan jenisnya. Kemudian juga ada KSBB persampahan. Nah ini juga baru kita launching di tahun ini. Ya, KSBB juga sudah ada di pendidikan ya, kalau saya tidak salah, untuk memberikan bantuan gadget ya ke adik-adik kita untuk bantu sekolah online waktu itu. Nah, kalau di KSBB persampahan ini juga ada untuk bantu bank sampah, untuk bantu RW, untuk terkait dengan hal-hal persampahan, misalnya memberikan bantuan sarana prasarana persampahan, kemudian juga bisa bantu kampanye, bisa bantu sosialisasi, bisa bantuin pendampingan gitu. Karena memang kolaborasi itu sesuatu hal yang dijunjung tinggi banget ya oleh Pak Gubernur kita gitu ya, yang memang
mau nggak mau kita harus kolaborasi, karena kita pasti terbatas ya Bapak Ibu, sebagai Pemda kita terbatas sumber daya manusianya, tangan kita mungkin nggak cukup banyak untuk menjangkau semua masyarakat Jakarta gitu kan, kemudian anggaran kita yang juga terbatas gitu, sehingga kita perlu menggait beberapa pihak lainnya. Nah, kita bikinlah suatu wadah baru, wadah kolaborasi, yaitu KSBB Persampahan, seperti itu. Nah, kemudian dari sisi visibilitas, tingkat keterlihatan brand Jakarta Sadar Sampahnya. Nah, ini kita coba ya caranya dengan menambahkan logo di beberapa seragam PJLP kami. Ya, PJLP kami khususnya yang mungkin kalau Bapak Ibu yang suka lihat itu yang ada di ini ya, yang di kali ya, yang ada di UPK Badan Air, yang ada di sungai gitu, itu petugas-petugas PJLP kita, dan juga ada pasukan orange gitu, ya itu pasukan orange sebutannya, itu kita tambahkan logo Jakarta Sadar Sampah di seragam mereka. Kemudian juga kita akan tampilkan juga ya logo Jakarta Sadar Sampah di kendaraan-kendaraan operasional kita, kemudian di sarana prasarana kebersihan kita. Mungkin kedepannya gitu akan kita sesuaikan juga ya dengan anggaran. Mungkin kita bisa tempelkan stiker Jakarta Sadar Sampah di beberapa tong-tong sampah pilah gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Supaya logo Jakarta Sadar Sampah ini semakin banyak diketahui orang gitu ya, semakin banyak terlihat. Kemudian juga ada rompi, ya nanti ada fotonya nanti ya di belakang, kita juga udah bikin rompi dengan logo Jakarta Sadar Sampah. Kemudian juga virtual background, ini udah langsung dipakai oleh Bu Sri, oleh saya, dan juga Pak Agung ya, ada yang tulisan Jakarta Sadar Sampah nih di belakang kita. Nah, ini juga salah satu cara kita untuk supaya orang-orang semakin banyak yang tahu tentang JSS. Kemudian juga tumbler, ya, dan juga ada beberapa hal-hal lain lah yang kita sematkan logo Jakarta Sadar Sampah. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh kegiatan dalam bentuk kegiatan ya, atau gerakan ya. Ini kita akan membuat rancangan pergub ya, sudah mau jadi juga tentang standar teknis pengelolaan sampah. Kemudian juga kita mulai melakukan dialog interaktif, Bapak Ibu. Di sini ada Bapak Wakil Kepala Dinas kita nih, kalau di foto ya. Beliau juga aktif nih, ikut seperti kayak dialog interaktif gitu ya dengan beberapa pihak. Di situ adalah media kita komunikasi ya, media kita untuk mengkampanyekan Jakarta Sadar Sampah. Kemudian juga ada pemberian penghargaan ya kepada kawanan sadar sampah. Kawanan sadar sampah ini adalah sebutan kita kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dalam pengelolaan sampah. Contoh misalnya seperti Bapak Ibu nih sekarang ya, ini juga sebagai kawanan sadar sampah nih, orang-orang yang akan nantinya mengajak orang lain lagi, mengajak guru-guru lain, mengajak anak-anak muridnya gitu ya untuk terlibat dalam pengelolaan sampah. Terus juga mungkin badan usaha, komunitas yang ikut serta ya dalam bantuan apapun, itu kita sebut sebagai kawanan sadar sampah. Dan itu biasanya di akhir tahun itu kita ada pemberian penghargaan. Kalau mungkin Bapak Ibu yang sekolahnya sudah adiwiyata tahu ya bahwa akhir tahun tuh ada pemberian penghargaan yang biasanya diberikan langsung oleh Pak Gubernur kepada sekolah-sekolah adiwiyata, seperti itu. Kemudian kita juga menggait relawan-relawan ya untuk melakukan gerakan Jakarta Sadar Sampah. Kalau di foto ini kita pernah juga melakukan pembersihan di pesisir pantai gitu ya. Kemudian juga di sini ada kolaborasi dengan komunitas, dengan masyarakat, atau mungkin dengan pemerintah. Dan di foto yang bawah kanan ini yang menarik nih Bapak Ibu. Sekarang kita juga sudah mulai mengajak startup. Sekarang sampah itu menurut saya sudah menjadi ladang bisnis, ladang anak-anak muda juga untuk berkreatif ya, menunjukkan kreatifnya. Jadi sebenarnya sekarang sudah banyak startup yang membuat teknologi, yang membuat macam-macam lah kreativitasnya untuk mencari solusi untuk persampahan. Ini contohnya kita ada kerjasama dengan Rekosistem, dengan Kahiji gitu ya, dengan Jekon Artri itu Bank DKI. Kalau Rekosistem tuh mereka bisa, mereka tuh bahkan naruh di MRT ya, kalau misalnya mungkin Bapak Ibu pernah lihat, di MRT mereka bikin suatu alat, nanti kita tinggal masukin botol plastik aja gitu ya, tiba-tiba nanti sudah didetek oleh alatnya dan uangnya itu langsung masuk ke aplikasi kita. Jadi sudah seberkembang itu di Jakarta ya, sudah sebegitu berkembangnya orang-orang ya begitu kreatif untuk menciptakan solusi untuk pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Dan itu perlu banget kolaborasi Bapak Ibu. Nah, kemudian ini dari sisi yang visibilitas ya. Ini kita beberapa desain yang mungkin akan kita terapkan di beberapa kendaraan kita, di truk-truk sampah kita. Kemudian, nah ini adalah rompi
yang digunakan oleh Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup ya. Ini modelnya Pak Kadis nih. Ini adalah rompi yang kita suka pakai kemana-mana gitu ya, supaya orang-orang juga bisa semakin melihat gitu ya, oh ada JSS nih, ada Jakarta Sadar Sampah. Kemudian ada virtual background, kemudian juga ada tumbler, kita bikin tumbler khusus untuk JSS ya, ada desain tersendiri. Nah, kemudian juga ini kita juga akan melakukan kampanye atau edukasi dengan menggunakan maskot. Tadi sudah ditampilkan oleh Bu Sri juga ya, kita punya 4 icon nih, 4 maskot kita, ada Kura, Pila, Ola, Daur. Nah, ini yang akan kita gunakan ya untuk mungkin video-video animasi, kemudian untuk infografis dan lain-lain. Target kita memang adalah anak-anak dan juga remaja. Nah, mungkin nanti di sektor pendidikan gitu ya, ketika Bapak Ibu nanti turun ke anak-anak didiknya gitu ya, kita bisa menggunakan maskot-maskot ini supaya lebih fun, lebih bisa masuklah ke anak-anak gitu. Kemudian media yang bisa kita pakai tadi ya, bisa untuk Instagram ya, untuk infografis di Instagram, di TV, atau mungkin nanti videotron dan lain-lain. Kemudian juga kita rencananya juga ke depannya akan buat komik ya, komik digital di Bapak Ibu. Karena anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, mungkin anak-anak SMP, SMA itu udah banyak yang suka buka-buka komik digital di Instagram, itu banyak sekali. Nah, kita bisa buat digital komik juga sebagai media kita untuk kampanye terkait dengan Jakarta Sadar Sampah. Kemudian juga kita bisa membuat banner, merchandise, stiker WhatsApp ya, untuk targetnya orang anak-anak dan juga orang dewasa. Nah, kita masuk ke gerakan JSS di sekolah. Nah, ini mungkin inti kita pada hari ini ya. Setelah kita ngobrolin tentang JSS secara umum, kita sekarang masuk ke apa sih yang bisa kita lakukan ya sebagai pihak di sekolah, baik itu sebagai guru, baik itu sebagai nanti anak didik, yang bisa kita lakukan di sekolah nih apa nih sebagai bentuk aktivasi JSS gitu ya. Nah, yang pertama, kita bisa memasukkan semangat JSS Bapak Ibu pada pembelajaran ya. Saya mungkin bisa kita selipkan ya di beberapa pelajaran yang relate kepada lingkungan hidup. Kita bisa memasukkan materi lingkungan hidup di dalamnya, dan kita juga bisa memasukkan materi terkait dengan Jakarta Sadar Sampah itu. Kemudian juga kita bisa masukkan ke ekstrakurikuler mungkin, dan juga kita bisa melakukan pembiasaan diri gitu, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kita pupuk di sekolah. Ya, misalnya kayak di sini ada contohnya, misalnya membuat project ya bersama anak-anak didik kita, misalnya kita bikin rumah zero waste misalnya, atau kalau anak-anak zaman sekarang sukanya challenge ya Bu ya, tantangan. Gimana kalau kita bikin 1 minggu jadi masyarakat Jakarta Sadar Sampah gitu. Di videoin, bikin video blog gitu ya, bikin vlog ngapain aja sih selama sebulan gitu ya menjadi masyarakat Jakarta Sadar Sampah gitu. Mereka bisa videoin kesehariannya, misalnya mereka memilah sampah di rumahnya, atau mereka bikin kegiatan apa dengan orang tuanya, itu bisa banget. Jadi kita bisa memasukkan Jakarta Sadar Sampah ini di berbagai aspek di lingkungan sekolah dan di dalam kegiatan sekolah. Nah, kemudian juga, mohon maaf, ya, terkait dengan pembiasaan diri, ya, sebenarnya kebiasaan apa aja yang bisa kita pupuk di sekolah? Yang pasti tadi ya, Bapak Ibu ya, kegiatan Kupilah, ya, ini kayaknya udah pada hafal nih Kupilah. Gerakan Kupilah pastinya kita lakukan di sekolah. Kemudian kita juga bisa ajak ya Bapak Ibu ya, seluruh pihak di sekolah untuk mulai bawa kantong belanja ramah lingkungan. Jadi kita kalau belanja atau jajan, kalau bisa jangan pakai kantong plastik kresek yang sekali pakai lagi ya, tapi kita semua udah bawa kantong belanja ramah lingkungan kita sendiri. Kemudian kita juga bisa gunakan tumbler, kita gunakan wadah makanan, jadi buat anak-anak gitu ya. Mulai bawa botol minum sendiri. Ya, jadi kita nggak pakai botol minum kemasan yang seperti biasa ya, gitu, yang air mineral, itu kan akan menambah sampah juga gitu. Tapi akan lebih baik jika kita bisa menggunakan tumbler sendiri, kemudian juga bisa menggunakan wadah makanan sendiri. Kemudian juga kita bisa, nah ini menarik nih Bapak Ibu, menyebarkan semangat JSS ke anggota keluarga lainnya. Jadi selain kita membina anak-anak di sekolah gitu ya dengan kebiasaan yang ada di sekolah, kita juga bisa mengencourage atau mendorong mereka untuk jadi pribadi yang bisa menyebarkan JSS ke lingkungan terdekatnya juga.
Jadi ajarkan mereka untuk berani gitu ya, untuk ajak orang terdekat ya, dari mulai mama papanya, kakaknya, adiknya gitu ya, atau mungkin nanti ke teman-teman sepermainannya gitu ya, tetangga-tetangganya, untuk bisa menularkan kebiasaan baik yang sudah mereka dapatkan di sekolah seperti itu. Nah, kemudian juga visibilitas dari brand JSS ini juga cukup penting ya, mungkin bisa dimasukkan juga kalau misalnya ada acara-acara sekolah yang mungkin juga berkaitan dengan lingkungan hidup, itu mungkin bisa ditampilkan logo JSS juga. Kemudian juga mungkin ada tong sampah pilah di tempat Bapak Ibu ya, di sekolah Bapak Ibu bisa ditempelkan stiker JSS juga gitu. Jadi biar semakin kelihatan logonya. Kemudian juga membentuk bank sampah. Saya rasa bank sampah sudah tidak asing lagi untuk kita semua ya, dan sudah banyak ya sekolah-sekolah yang membentuk bank sampah. Nah, kemudian ini juga menarik nih Bapak Ibu, kantin sekolah sehat. Jadi bukan cuma anak-anaknya aja yang kita ajakin, tapi semua pihak ya, termasuk kantinnya gitu. Kalau kantin bisa kita arahkan ya, mungkin mereka untuk tidak menggunakan lagi kantong plastik sekali pakai, atau mungkin mereka bisa memiliki tempat sampah terpilah, atau mungkin kita bisa arahkan juga untuk mereka memiliki tidak menyediakan seperti styrofoam atau alat-alat bungkus lainnya gitu. Misalnya mereka untuk yang makan di tempat, mereka bisa menyediakan piring mereka sendiri, atau mungkin untuk anak-anak sekolah yang habis belanja di kantin mau dibawa ke ruangan, itu anak-anak muridnya kan udah disuruh bawa tempat makan sendiri gitu ya. Jadi bisa menggunakan tempat makan yang mereka bawa. Jadi untuk mengurangi sampah yang sekali pakai seperti itu. Nah, kemudian juga ini yang selanjutnya adalah menyediakan tempat sampah terpilah. Mungkin itu segala contoh-contoh yang bisa kita share ke Bapak Ibu ya, nanti bisa berkembang. Mungkin nanti ada inovasi dari setiap sekolah, monggo dipersilahkan. Nah, ini tadi KSBB Persampahan, Bapak Ibu ya. Di KSBB Persampahan ini adalah wadah kolaborasi ya, untuk bisa saling berbagi cerita, menebarkan semangat gitu ya antar pihak ya. Karena di KSBB ini setiap ada pihak yang memberikan bantuan ke masyarakat, itu akan kita bantu share. Kita bantu promosikan di media sosial kami, atau mungkin di websitenya, supaya pihak-pihak lain tuh tertular gitu. Wah, ini kayaknya yang ini udah ngebantu nih, wah kita juga harus ikutan bantu gitu. Dan di sini sudah cukup banyak ya pihak-pihak yang sudah join KSBB Persampahan, dan berharap ke depannya juga semakin banyak lagi pihak-pihak yang mau terlibat dalam KSBB Persampahan ini. Nah, ini slide terakhir pada hari ini adalah lesson learned Bapak Ibu. Jadi mau sharing aja sedikit. Ini jadi waktu itu saya dan Bu Sri kita pernah ikut semacam kayak diskusi bareng lah dengan pemerintah Jepang, dan dari diskusi itu menurut saya kita tercerahkan banget nih Bapak Ibu dari apa yang dijelaskan oleh pemerintah Jepang gitu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu tahu ya, negara yang mungkin cukup mengagumkan pengelolaan sampahnya itu pasti pernah dengar adalah Jepang. Kalau misalnya kita sering main di YouTube, itu banyak banget video-video tentang bagaimana pengelolaan sampah di Jepang, bahkan orang-orang luar gitu ya, pendatang-pendatang yang datang ke Jepang itu sampai bikin vlog, saking mereka terkagum-kagumnya melihat ternyata sedetail itu Jepang memilah sampahnya, sebagus itu mereka mengelola sampahnya gitu, saking bagus ya. Nah, tapi ternyata setelah saya nonton, setelah saya ngobrol-ngobrol juga, dan saya baca artikel, Jepang itu membutuhkan waktu yang lama banget untuk bisa mencapai tahap itu, Bapak Ibu. Sampai 30 tahun bahkan lebih untuk bisa mencapai apa yang Jepang lakukan sampai pada saat ini gitu. Dan saya dan kita belajar ya bahwa ternyata nggak ada yang namanya instan, Bapak Ibu. Semua itu diproses dengan waktu yang lama, tapi kuncinya cuma satu. Kita mau gerak konsisten apa enggak? Kita mau sama-sama gerak terus apa enggak? Kalau kita berhenti, mungkin nggak akan sampai ke titik itu gitu ya. Tapi belajar dari teman-teman yang ada di Jepang, ternyata mereka terus konsisten selama 30 tahun, sabar, diajakin terus masyarakatnya, sampai pada akhirnya mereka bisa mencapai tahap ini. Nah, untuk yang paling menarik dari yang diceritakan teman-teman pemerintah Jepang gitu ya, ternyata mereka melakukan sosialisasi pastinya ke masyarakat dewasa, tapi yang menjadi fokus mereka adalah anak-anak sekolah yang benar-benar mereka fokuskan untuk disosialisasikan terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi mereka membuat proyek sosialisasi dan edukasi, mereka mulai fokusnya itu dari mulai siswa SD kelas 4. Mungkin di sana saya juga kurang tahu ya kenapa kelas 4 dimulainya, tapi intinya mereka sudah mulai dari usia dini. Mereka mengajak anak-anak untuk belajar
praktek membuang sampah terpilah. Jadi sudah dibiasakan dari kecil bagaimana sih membuang sampah yang benar, bagaimana membuang sampah sesuai dengan jenisnya, itu sudah diajari. Kayak gitu. Kemudian mereka bilang bahwa kenapa harus diajarin dari dini gitu, karena sebenarnya hidup kita ini dari mulai kita lahir sampai kita mungkin meninggal itu aktivitas kita tuh menghasilkan sampah gitu ya. Kalau anak bayi kan ada popok yang dia pakai itu akan jadi sampah, maksudnya dalam arti hidup kita ini tuh nggak akan berhenti menghasilkan sampah, sehingga kita dari kecil pun harus bertanggung jawab sama sampah yang kita hasilkan. Seperti itu. Jadi mereka bilang seperti itu. Nah, sehingga karena dari dini itu sudah diajarkan. Bahkan mereka sudah punya media edukasi, buku saku pengelolaan sampah untuk siswa-siswa dari SD. Itu luar biasa sekali. Nah, ini adalah foto-foto yang mereka tampilkan, Bapak Ibu ya. Jadi datang nih ke sekolah-sekolah, mereka bawa sampah-sampah tiruan ya, kadang-kadang foto mungkin atau mungkin bungkus-bungkus gitu ya sebagai contoh. Itu mereka ajarkan. Nah, kalau sampah ini masuknya kemana? Sampah ini masuknya kemana? Jadi dipraktekkan. Kemudian mereka jelaskan juga alur pengelolaan sampah itu seperti apa, gitu ya. Jadi sampah setelah anak-anak kumpulkan itu perginya kemana mereka jelaskan dengan alat peraga. Kemudian juga ada di sini yang paling kanan kegiatan mereka bawa truk sampahnya, gitu ya. Mereka jelaskan demonstrasi terkait dengan alat-alatnya, alat-alat pembersihnya gitu ya, atau truk sampahnya dan lain-lain. Jadi memang ada prakteknya. Dan menurut saya ini bisa kita coba juga gitu di Jakarta ya. Ini salah satu hal yang menarik. Mungkin bisa kita contoh juga gitu untuk anak-anak sekolah yang ada di DKI Jakarta. Seperti itu. Sebelum kita mengakhiri, kebetulan juga kita juga sudah siapkan ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Kita juga sudah coba siapkan materi paparan ya untuk anak-anak sekolah. Jadi nanti kita bisa share ke Bapak Ibu ya. Ini adalah materi yang coba kita susun yang mungkin Bapak Ibu ingin masukkan mungkin di ketika ekstrakurikuler atau ketika pembelajaran. Ini adalah materi tentang Jakarta Sadar Sampah. Kita coba buat semenarik mungkin. Jadi anak-anak bisa tahu ya, ini saya sekilas aja ya. Jadi ada infografisnya kayak kenapa kita butuh Jakarta Sadar Sampah. Kita masukkan nih ada beberapa maskotnya juga kan. Kita ceritakan Bantar Gebang tuh seperti apa kondisinya. Kita bisa ajak juga kita jelaskan juga ke anak-anak apa nih harus kita lakukan gitu ya. Ternyata kita bisa bergerak bareng-bareng nih. Dari mulai dini kita bisa bergerak bareng-bareng. Ini adalah maskot-maskotnya. Dari mulai tadi kurangi, pilah, olah, dari mulai hal-hal yang kecil ya Bapak Ibu bisa menjadi suatu hal yang besar. Nah, ini juga kita tampilkan siswa dan JSS. Maksudnya apa sih yang bisa dilakukan sebagai siswa ya dalam JSS ini? Nah, bisa ikut berpartisipasi dalam gerakan JSS. Caranya gimana? Nih, kamu bisa bawa botol minum sendiri, kamu bisa bawa kantong belanja sendiri gitu ya. Kemudian kamu bisa memilah sampah sesuai dengan jenisnya dan lain-lain. Ini sudah kita siapkan. Semoga bisa membantu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa bantu share juga materi buat ini gitu. Mungkin sekian dari saya Bapak Ibu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Sri dan Ibu Indah atas paparannya. Baik, agenda selanjutnya yaitu memasuki sesi tanya jawab. Pada Bapak Ibu peserta sosialisasi yang ingin bertanya, mohon raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Baik, di sini sudah ada yang raise hand. Boleh Bapak Syafi terlebih dahulu? Boleh, silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan narasumber semuanya, Bu dan Ibu siapa tadi ya? Bu Indah ya. Baik, terima kasih. Ini paparan luar biasa tentang kesadaran lingkungan sebetulnya. Dan saya Syafi dari Sekolah Cikalamri, Setu, Cipayung, Jakarta Timur. Untuk siswa-siswi kami, sebetulnya kita punya wadah
wadah besar yang memang sudah diprogramkan oleh kami, namanya Cikalaksi gitu kan. Nah, Cikalaksi ini memiliki program banyak sekali sebetulnya. Dan khususnya saya menyampaikan Cikalaksi kepada anak-anak itu, waktu itu saya menyampaikan kepada mereka tentang kondisi beberapa yang harus mereka lakukan atau yang bisa mereka lakukan tentang lingkungan, kesehatan, tentang pendidikan, pandemik, atau yang berhubungan sosial. Gitu kan. Nah, beberapa video yang saya sampaikan diantaranya tentang lingkungan sungai ya, sampah yang menumpuk di sungai. Dan ternyata anak-anak kami itu banyak tertarik untuk melakukan aksi. Ini individu Bu, nanti anak-anak individu mereka punya proyek itu yang ke atas kesadaran sendiri, mereka manage sendiri, investigasi sendiri, dan nanti actionnya juga sendiri, walaupun nanti ada guide-nya dari kami sebagai guru. Nah, waktu itu kita sampaikan video-video tentang kondisi lingkungan di Jakarta, tentang sungai. Waktu itu kami pertontonkan video yang dari lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Jakarta tentang Kali Ciliwung ya. Dan ternyata anak-anak banyak yang punya interest sekali tentang sampah yang menumpuk di Kali Ciliwung. Nah, tentang kebersihan sungai dan lingkungan. Nah, akhirnya anak-anak membuat proposal tentang lingkungan, tentang kebersihan dan sebagainya. Namun, Ibu, mungkin saya baru mendapatkan materi tentang ini sekarang nih ya. Kalau saya sendiri pernah ikut di Jakarta Clean ya, dulu pernah ikut program tersebut. Nah, anak-anak ini sudah memilih untuk berkolaborasi dengan sekolah di luar Jakarta. Di luar Jakarta yaitu di Bandung. Mereka berkolaborasi dengan anak-anak sana karena kan mungkin kami punya jaring sekolah yang bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah di luar Jakarta untuk membuat proyek ini yang nantinya kami assess, kami pantau, dan kami akan mendapatkan laporan tentang proyek-proyek mereka setelah mereka melakukan aksi dengan yang mereka planning ataupun sudah investigasi tentang proyek mereka. Nah, mungkin mohon izin, apakah kami diberikan keleluasaan untuk bekerja sama dengan di luar Jakarta, tapi impact-nya kami yakin impact-nya terhadap pribadi anak-anak itu juga mereka akan mendapatkan feedback yang bagus tentang proyek mereka, terutama tentang lingkungan, karena mereka harus melakukan di akhir sesi setelah mereka beraksi, mereka harus melakukan refleksi apa saja yang sudah lakukan, kemudian tantangannya apa, lalu kesulitannya apa, yang sangat menarik apa, kemudian impact terhadap diri pribadi dan apakah kami diberikan sekolah ini diberikan kebebasan untuk melakukan berkolaborasi dengan sekolah di luar Jakarta. Itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, silahkan Ibu Sri atau Ibu Indah. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Mohon izin, mungkin Pak Agung masih hadir, Pak Agung. Baik, Pak Agung. Bisa saya, Bu? Langsung dijawab atau gimana, Mbak? Boleh, Ibu, boleh langsung dijawab. Atau mau ditampung dulu juga boleh. Oke, mungkin langsung jawab saja ya. Tadi dari Bapak Syafi'i dari Sekolah Cikal Amri ya, luar biasa Bapak, saya sangat apresiasi sekali ya, kami dari Pemprov DKI sangat apresiasi sekali terhadap apa yang sudah dilakukan Sekolah Cikal bersama siswa-siswa di sana ya, tentang apa tadi aksi Cikal Aksi ya, Cikal Aksi itu.
Untuk Cikal pertanyaan aksi-aksi ya. Ya, cikal aksi-aksi ya. Kami sangat appreciate nih Pak terhadap terutama tadi ya anak-anak mau membuat proposal tentang pengelolaan lingkungan hidup dan terakhirnya merefleksikan apa yang seharusnya dilakukan gitu ya. Terkait dengan pertanyaan tersebut, apakah dapat berkolaborasi dengan yang di luar Pemprov, di luar wilayah Jakarta? Itu boleh Pak, kami sih tidak masalah berkolaborasi dengan siapa aja asal itu dapat memberikan nilai buat kita di sini. Jadi kami juga tidak membatasi berkolaborasi dengan yang pihak-pihak di luar Jakarta. Seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih Bu Sri. Baik, sama-sama. Baik, selanjutnya ada Ibu Cahyanusi dari SMA N 30 Jakarta. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Reza. Ini Mbak Reza, saya tadi tertarik dengan yang Mbak Reza paparkan. Mbak Reza dan Mbak Endah ya, sudah dipaparkan yang di Jepang itu Mbak. Itu sebetulnya ada Mbak di Indonesia. Jadi sebetulnya saya juga kepingin lagi kalau dari pihak dari yang ada di boleh dari dinas atau dari DKD ya Mbak ya, itu mengajak kita jadi per paralel tadi ya Mbak, misalnya anak SD dulu, SMP, SMA dan seterusnya. Itu saya pernah diajak gitu ya Mbak ya, tapi saya kepingin lagi jika diajak, saya udah 2 kali Mbak. Itu dulu kami mengunjungi pemilihan sampah. Sampai sekarang masih ada Mbak, kami kemarin terakhir ke sana itu tahun 2020 awal ya, sebelum COVID. Itu ada di Banjarsari Mbak, itu di daerah Fatmawati. Dari situ sampah itu dikelola Mbak, benar-benar dikelola. Mau dari sampah plastik, sampah yang istilahnya bekas-bekas buah gitu. Sementara ini kan kita suka melihat ada di Gramedia atau ada dimanapun itu menjual semacam bungkus kado, kemudian semacam kotak gitu. Itu adalah sebetulnya bekas dari buah, Mbak, kulit buah. Nah, di sini saya hanya usul aja bagaimana kalau dari instansi pemerintah ini mengajak kami gitu loh, dengan menghadirkan siswanya, misalnya dari sekolah itu siswanya 2 orang. Mengajak kami kemana? Saya tadi Mbak ke daerah Banjarsari, itu pertama kali, itu yang pertama, di daerah Banjarsari kita memilah sampah Mbak. Memilah sampah, kemudian sampah itu diolah jadi menjadi suatu benda. Jadi siswa mungkin bisa lebih tertarik lagi. Oh, kalau sampah itu dipilah tuh akan menjadi seperti ini gitu. Sebagai contoh Mbak, kemarin kami dipraktekkan kulit manggis, kulit pisang, kulit apapun, kecuali kulit durian ya Mbak, mungkin agak keras gitu. Itu menjadi sebuah produk, kemudian bisa dijadikan, dimasukkan di UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang istilahnya sudah kira-kira 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, saya lupa. Kami dikumpulkan. Waktu itu saya belum menjadi kepala sekolah, saya masih menjadi guru biasa. Cuma kami itu tergabung dalam suatu, itu undangannya dari UNICEF Mbak, kami dikumpulkan di gedung PBB. Kami berangkat pertama tadi ke Banjarsari, yang kedua kami diberangkatkan ke Pasar Bantar Gebang. Di Pasar Bantar Gebang itu ada pemilihan sampah juga, tapi bedanya dengan di Banjarsari, pemilahan sampah di Bantar Gebang itu dilihat yang plastik dan yang istilahnya kayak buah-buah. Nggak taunya oleh mereka itu sampah yang kalau di Banjarsari tadi kalau buah-buah itu adalah di blender kemudian dijadikan suatu produk. Tapi kalau di Bantar Gebang Mbak, itu adalah sampahnya itu dijadikan semacam mereka itu mengendapkan menjadi cacing Mbak, menjadi cacing-cacing tanah yang besar-besar seperti itu. Itu kami diperlihatkan cacing gitu, kemudian mereka katanya diolah kemudian dikirim ke Jepang. Itu dalam bentuk burger, buat daging burger. Ada juga buat obat. Cacing-cacing tersebut. Saking kita nggak percayanya Mbak, sekali lagi kita nggak percaya, waktu kita didatangkan kita dialihin, jadi nggak di Pasar Bantar Gebang, tapi kami langsung ke tempat pembuangan sampah yang tadi dipaparkan oleh Mbak Enda atau Mbak Reza gitu.
itu ada sampah, gundukan sampah seperti itu. Nah, pemilahan sampah itulah kami lihat di situ, Mbak. Nah, jadi ini usul aja pada instansinya, Mbak. Andaikan kami bisa diundang seperti itu, seperti tadi, Mbak, yang ada paparan tadi, anak-anak didik duduk melihat pemilahannya seperti apa. Ya mungkin berjenjang ya, Mbak ya. Jadi kami anak-anak akan istilahnya lebih aktif lagi. Oh, nggak taunya kalau sampah kalau dipilah tuh akan menjadi ini, kalau itu akan menjadi begini. Nah, itu, Mbak. Tempatnya itu, Mbak, yang tadi saya sebutkan, mungkin Banjarsari ya, Mbak, daerah Fatmawati, itu luas banget, Mbak. Jadi daerah itu luar biasa, Mbak. Yang namanya sampah apapun diolah, Mbak. Nah, nama daerahnya Banjarsari, sama di Bantar Gebang. Nah, seperti itu usul aja, Mbak, kalau diizinkan, istilahnya dari instansi pemerintahan, dari Pemprov ya, Mbak ya, mengundang kami gitu, Mbak, dari SD, SMP hingga SMP. Terima kasih, Mbak, itu usulan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reza langsung dijawab. Baik, langsung dijawab saja. Terima kasih Ibu Cahyani dari SMA 30 Jakarta. Tadi usulannya menarik, Bu, untuk dapat diundang gitu ya teman-teman di siswa-siswa di sekolah, mungkin perjenjang atau gabungan untuk mengunjungi tempat pengolahan sampah. Jadi sebenarnya kalau selama ini sih Bapak Ibu mohon izin dari DLH sudah memfasilitasi jika memang sekolah-sekolah di Jakarta itu melakukan kunjungan. Yang sekarang sudah ada sih beberapa kunjungan ke Bantar Gebang ya, ke Bantar Gebang itu. Nah, dari kami ada bis juga, jadi mungkin bisa nanti berangkat dari dinas LH yang di Cililitan, nanti sama-sama berangkat ke Bantar Gebang. Itu bisa kami fasilitasi. Mungkin bisa langsung membuat surat aja permohonan kunjungan ke Bantar Gebang seperti itu, Bu. Jadi di sana memang Bantar Gebang kan sekarang juga sudah ada PLPSA ya. Jadi siswa-siswa bisa juga melihat bagaimana sampah itu dapat berubah menjadi menghasilkan listrik seperti itu. Itu juga bisa untuk bahan pembelajaran anak-anak yang sudah lebih tinggi ya, mungkin SMP, SMA gitu. Itu bisa mohon untuk dapat membuat surat permohonan saja kepada Dinas LH untuk dapat mengunjungi Bantar Gebang atau tempat pengelolaan sampah, misalnya di pengolahan sampah di Jakarta itu sekarang kan kita sedang menggalakkan Magot nih Bapak Ibu. Magot itu proses biokonversi BSF atau Magot itu mengolah sampah organik menjadi pakan ya, jadi pakan ikan lele, pakan bebek, pakan ayam itu. Nah itu di setiap TPS itu kami sedang menggalakkan pengolahan sampah seperti itu. Nah, ada yang sudah cukup besar juga di Pesanggerahan itu juga. Kemudian juga ada di Pesanggerahan itu JRC, Jakarta Recycle Center, itu juga di situ bisa jadi tempat untuk teman-teman anak-anak dari siswa-siswa ya untuk belajar bagaimana mengolah sampah di tempat yang di tempat sampahnya seperti itu. Itu ada di sana ada pengolahan biokonversi BSF Magot juga ada di situ. Jadi mungkin bisa kalau misalnya mau satu kelas gitu, itu bisa nanti bergantian, misalnya satu hari ini kelas berapa nanti kami jika sudah dapat suratnya kami atur jadwalnya gitu. Kalau misalnya untuk mengundang, mungkin nanti kami jadwalkan ada event tertentu mungkin ya, jadi mengundang beberapa sekolah. Nanti kita touring mungkin gitu. Nanti nanti kami coba diskusikan bagaimana teknisnya. Ibu. Terima kasih. Karena gini Mbak, kalau kita membuat proposal, jadi kayaknya lama gitu. Tapi kalau misalnya kami diundang dari
Mbak, dari instansi pemerintahannya kan enak gitu Mbak, misalnya SMP ini, SMA ini, SD ini, jadi enak gitu Mbak berkolaborasi. Ya, kalau misalnya kita buat proposal, ya itu kendalanya mungkin ya Mbak. Kalau diundang kan enak. Terima kasih Mbak. Baik, siap Ibu. Terima kasih usulannya Ibu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri dan Ibu Cahyani atas sarannya untuk menjadi masukan ke depannya. Baik, selanjutnya ada dengan Ibu Nur Azizah. Boleh silakan Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya punya 3 poin pertanyaan. Yang pertama adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah, apa sih target presentasi dari JSS ini nantinya dengan ininya desainnya yang sangat bagus banget gitu loh. Persentase dalam pengurangan sampah mungkin akan ada target-target tertentu, artinya bahwa pengurangan sampah dengan program JSS ini nantinya akan mengurangi sampah sekian prosentasenya. Jadi nanti kita bisa sosialisasi mungkin ke sekolah-sekolah kita gitu. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengawal? Tadi diceritakan bahwa sama Ibu Indah di Jepang aja selama 30 tahun gitu. Bagaimana kita cara mengawal bahwa program JSS ini akan langgeng gitu loh. Takutnya saya ujuk-ujuk aja. Ini aja sekarang launching, nanti tiba-tiba hilang, ada program baru lagi seperti itu. Yang ketiga adalah, adakah negara yang bisa kita ekspor sampah? Itu aja mungkin. Kita mungkin pernah impor garam dan sebagainya. Apakah ada negara yang mau menerima sampah dari Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indah mau jawab, Mbak? Ya, baik. Terima kasih Bu Nur Azizah ya atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan target ya Bapak Ibu ya. Jadi kita memang ada namanya Jakstrada atau itu adalah kita targetkan setiap tahun tuh harusnya mengurangi sampah seberapa besar. Nah, untuk tahun 2021, jika kalau saya tidak salah ya Bu Sri, itu 23% ya Bu Sri ya, kalau nggak salah ya. 23% gitu. Jadi memang jikalau ini ingin menjadi materi yang ingin disampaikan, bahwa memang Jakarta tahun ini targetnya kita ingin mengurangi 23% sampah. Ya, yang pergi bantar gebang. Itu satu, mungkinnya sebagai informasi. Nah, terkait dengan bagaimana nih cara kita mengawalnya ya Bapak Ibu ya. Memang itu perlu komitmen kita bersama Bapak Ibu. Nggak ada jawaban lain selain memang yang bisa kita lakukan adalah komitmen bersama gitu antara seluruh pihak, khususnya pemerintah nih. Apalagi kita yang sudah bertemu pada hari ini ya, kita membuat satu komitmen bersama bahwa kita akan tetap menjalankan JSS ini gitu ya. Mungkin ke depannya akan ada program-program lain gitu ya, tapi insya Allah gitu ya, kita akan tetap kawal terus sampai akhir, sampai kita bisa mencapai target tadi. Karena setiap tahun kita ada targetnya Bapak Ibu Jakstrada tadi. Jadi kita akan terus kawal, ini akan terus kita lakukan, karena kita juga pasti punya target, supaya target itu bisa tercapai. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan apakah ada negara lain yang bisa menerima sampah dari Indonesia atau mungkin DKI Jakarta? Kalau yang saya tahu memang kita sepertinya belum ada ekspor sampah keluar Bapak Ibu ya, karena memang sampah di kita sendiri belum terkelola dengan baik, kita belum ada ekspor, cuman mungkin yang kita ekspor itu sampai sekarang adalah minyak jelantah paling, bukan sampah padat gitu ya, karena memang kalau minyak jelantah kenapa kita ekspor keluar, karena tidak ada, masih sampai sekarang masih belum ada di Indonesia yang bisa mengelola minyak jelantah jadi biodiesel biasanya, masih belum ada alatnya di Indonesia. Tapi kalau untuk sampah padat seperti kita masih belum ada sih Bu ekspor keluar. Seperti itu mungkin jawaban dari saya Bu Nur Azizah, atau mungkin ada tambahan, monggo Bu Sri. Ya, terima kasih Mbak Indah. Terutama untuk yang ekspor sampah Bu, memang sampai sekarang sih belum, kalau dari pemerintah sendiri belum gitu. Tapi memang kemarin ada beberapa yang menawarkan kerjasama Bu. Ada perusahaan, kita kan banyak nih perusahaan-perusahaan yang mau audiensi terkait dengan teknologi sampahnya ataupun kerjasama mengelola sampah gitu. Kemarin sih ada satu yang ingin bekerja sama untuk mengekspor sampah, tapi sejauh ini sih belum, baru
tahap audiensi, Bu, belum ada tindak lanjut ke arah sana seperti itu. Nah, tadi untuk yang minyak jelantah memang seperti yang disebutkan Mbak Indah, mungkin ini juga bisa juga di di sekolah ya, jika mungkin sudah tidak pandemi lagi lah ya, itu menempatkan jerigen minyak jelantah jika memang ada sisa minyak jelantah yang tidak bisa dibuang di rumah, bawa ke sekolah, itu nanti ada kolaborator yang bisa mengambil nanti jika sudah terkumpul itu jerigen-jerigen minyak jelantahnya itu akan dijemput, kemudian nanti ada bagi hasilnya. Jadi hasil minyak jelantah tersebut akan diekspor ke perusahaan yang akan mengolah itu menjadi energi terbarukan. Gitu. Untuk saat ini sih baru itu yang kami kami monitor seperti itu. Demikian Mbak Ariza. Terima kasih Bu atas jawabannya. Sama-sama Ibu. Bisa saya, Bu? Ibu, Assalamualaikum. Halo, Bu. Baik, pertanyaan terakhir silakan Bapak Sapta. Oh ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Mohon izin Pak Sekdis, ya, Ibu dan Bapak dari lingkungan hidup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini, alhamdulillah, kami mendapatkan pencerahan dari teman-teman LH lingkungan hidup. Mudah-mudahan apa yang digagas, ini kan gagasan ya, gagasan yang hebat. Ada narasinya juga. Cuman yang saya belum dapat clue-nya itu adalah kaitannya dengan logo yang disampaikan oleh pembicara tadi. Itu filosofinya apa sih? Warna-warna yang melengkapi dari yang ada di situ itu, apakah ada gerakan yang luar biasa atau gimana gitu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada organisasi kami dari guru-guru, teman-teman dari LH, itu namanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran. MGMP yang ada 10 mata pelajaran di SMP plus BK, itu sebenarnya mereka sudah bergerak kaitannya dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim. Di dalamnya tentunya ada pengolahan sampah. Nah, kami dari 10 mata pelajaran itu membuat yang namanya silabus mitigasi bencana. Nah, dari silabus mitigasi bencana itu tentunya terintegrasi di sana ada pengolahan sampah dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini tentunya kalau dikolaborasi dengan LH, teman-teman ini kan agen-agen pembaharu, ibu-ibu LH ini, teman-teman di MGMP ini. Kalau di mata pelajaran itu ada 10 mata pelajaran yang di SMP ya, karena saya SMP, itu mereka adalah konsen sekali untuk memberikan pembelajaran langsung kepada anak-anak dari 10 mata pelajaran itu. Jadi bukan IPA saja atau yang terkaitannya dengan sampah. Semuanya punya andil untuk menginformasikannya kegiatan mitigasi bencana itu kepada anak-anak didik kita. Nah, kalau ini dikolaborasikan dengan informasi JSS ya, Jakarta Sadar Sampah, nah tentunya ini sangat menarik sekali ya untuk bisa kita kerja bareng sama-sama. Pakai apa, Pak Ade? Ya. Jadi kerja bareng sama-sama kita bisa menanggulangi sampah dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin nanti untuk yang logo nanti Mbak Indah ya, ini filosofinya ada Pak. Kita sebenarnya punya dokumennya juga nih untuk filosofinya. Jadi
cerita di balik senyumnya itu apa, itu kan ada posisi apa namanya ikonnya itu posisi rangkulan yang hangat, terus ada logo utamanya, terus posisi-posisinya itu adalah ininya ada apa namanya arti-artinya. Nanti mungkin dijelaskan Bu Indah. Untuk yang kedua Pak, yang apa yang silabus ya, silabus mitigasi adaptasi perubahan iklim itu memang saya juga beberapa saat yang lalu pernah mengikuti juga. Memang ini sedang direncanakan untuk dimasukkan ke silabus ya Pak ya, yang mitigasi perubahan iklim ini. Silabusnya Bu, sudah ada kami. Oh sudah ada malah ya Pak ya. Iya. Kan sudah ke Pasekdis ya. Oh iya betul. Alhamdulillah berarti lumayan cepat juga ya Pak. Saya kayaknya belum nyampe setahun itu. Ya betul Pak, ini bisa diintegrasikan. Jadi ISS ini bisa masuk ke dalam itu Pak. Jadi sampah ini kan salah satu bentuk salah satu juga bagian dari mitigasi perubahan iklim itu. Jadi saya kira ini bisa masuk ke sana, diintegrasikan. Jadi kalau misalnya sudah secara formal itu sudah dibuat silabusnya dan sudah berjalan gitu ya, JSS itu tidak apa-apa tidak dimasukkan secara formal Pak. Jadi dalam implementasinya saja atau nanti ketika Bapak Ibu guru menjelaskan ke silabus tersebut kepada anak-anak itu bisa disertakan seperti itu. Kemudian untuk yang logo filosofinya Mbak Ina mungkin. Ya, baik. Terima kasih Bu Sri dan juga Pak Sabta ya atas pertanyaannya. Kalau boleh saya share screen lagi sedikit ya. Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya kita nanti akan ada pergubnya memang tentang Jakarta Sadar Sampah ini, dan di pergub tersebut akan ada lampirannya berupa brand book. Nah, di brand book tuh akan dikupas tuntas tuh dari filosofinya, kemudian kenapa bisa muncul logo seperti ini, penempatannya harus seperti apa, nanti ada di brand book. Cuman memang belum di launching, jadi mungkin saya jelaskan sedikit saja ya intipannya, saya nggak share semuanya. Ini terkait dengan kenapa bisa muncul logo ini ya. Jadi memang awal mulanya dari bentuk segitiga untuk supaya bisa kita segitiga itu kan lambang yang biasa kita pakai untuk daur ulang ya, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah sini nih. Nah, awal mulanya ini nih Bapak Ibu. Ya, awal mulanya ini kita pengen menggiatkan lagi tentang daur ulang di DKI Jakarta ya. Kemudian kita pengen nih supaya terkait dengan daur ulang sampah itu ya, itu memberikan kesan yang ramah. Sehingga kita munculkanlah emotikon senyum gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita buatlah suatu icon ya, ini icon namanya si Daur tadi, yang dimana di dalam hatinya yang dia pegang itu ada peta Jakarta. Ini adalah peta Jakarta, ya peta Jakarta ada di dalam, dia pegang peluk erat-erat nih sama si Daur ya, si Daur dia peluk erat-erat. Ini menunjukkan bahwa kita memeluk erat rumah kita bersama gitu ya, rumah kita tercinta DKI Jakarta, kita harus selamatkan rumah kita bersama gitu ya. Gimana nih cara selamatinnya gitu? Dengan melakukan 3 pilar tadi yang sudah dijelaskan, yaitu ada kurangi, pilah, dan olah. Seperti itu. Jadi awal mulanya itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi ingin menciptakan kesan yang ramah, ya kita buatlah suatu icon logo yang ramah, di mana warna-warnanya juga menceritakan tentang ini di bawah saya jelaskan ya terkait dengan warna-warnanya. Nah ini tadi Kota Jakarta sebagai hati yang dipeluk erat ya oleh semangat positif penghuninya. Ada 3 aksi nyata, kurangi, pilah, olah gitu ya, yang menyokong Jakarta Sadar Sampah ini, dan kemudian ada Jakarta Sadar Sampahnya. Nah untuk warna-warnanya memang dipilih adalah warna-warna ini, hijau, oranye, kuning, dan juga biru ya Bapak Ibu. Ya karena hijau kita tahu ya kalau lingkungan biasanya kita selalu identik dengan warna hijau ya. Tadi kan pertanyaannya kenapa warna-warnanya yang dipilih seperti itu. Hijau karena memang kita pengen Jakarta kita tuh hijau dan rindang. Kemudian orange ya, itu memang kita kebersihan tuh identik ya. Kita aja punya namanya pasukan orange nih Bapak Ibu ya, para PPSU gitu ya, PJLP kami pun yang di Kali ya, itu juga menggunakan seragam orange gitu. Jadi orange itu memang identik lah dengan kebersihan ya.
Kemudian ada warna kuning gitu ya, ciri khasnya Jakarta. Kemudian juga ada warna biru juga sebagai kita berharap bahwa Jakarta ini sudah bersih hijau, juga memiliki langit yang biru, langit yang bersih. Seperti itu. Jadi secara filosofi dari Jakarta Sadar Sampahnya seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, dan tadi saya menarik banget Pak Sapta, terima kasih banyak tadi informasinya sudah ada satu grup ya dari guru-guru yang sudah peduli ya punya sudah men-sharekan tentang mitigasi bencana. Saya juga lupa mau share juga nih ke Bapak Ibu, kebetulan kita punya juga nih Bapak Ibu sebentar. Kita punya Instagram juga ya, Jakarta Sadar Sampah. Bapak Ibu yang mungkin bermain Instagram, monggo juga silakan dibuka, silakan di-follow. Di situ Bapak Ibu juga bisa menemukan banyak informasi ya, infografis terkait dengan pengelolaan sampah. Gitu Bapak Ibu, silakan nanti boleh dilihat juga. Mungkin di paling bawah juga sudah ada ya filosofis tentang Jakarta Sadar Sampah. Kemudian aksi-aksi nyata yang bisa dilakukan, itu Bapak Ibu bisa belajar dari Instagram ini. Gitu. Ini sebagai informasi tambahan aja sih, Bapak Ibu silakan untuk bisa dibuka dan di-follow. Mungkin seperti itu Pak Sapta dari saya. Terima kasih. Mbak Indah, supaya kita MGMP bisa dapat ilmu yang bagus, yang baru, bisa presentasi di depan kami, Pak, Mbak Indah. MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Oke, siap-siap Pak Sapta. Ditunggu nih. Ya, oke, siap Pak Sapta, siap-siap. Nanti kita bisa kolaborasi ya Pak Sapta ya. Iya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Indah dan Ibu Sri. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf waktunya telah habis. Sebelum ditutup, mari kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari narasumber sosialisasi Gerakan Jakarta Sadar Sampah. Kepada narasumber dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin, saya mewakili Pak Agu mengajak, intinya kami semua Pemprov DKI di Pemprov DKI Jakarta mengajak Bapak Ibu semua bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan kota Jakarta yang hijau dan bersih melalui Jakarta Sadar Sampah ini. Jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu, jika misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan kontak kepada kami. Kami akan dengan senang hati akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Demikian Mbak Riza. Mbak Indah, mungkin ada tambahan, Mbak? Ya, baik, terima kasih Bu Sri. Tadi sudah disampaikan semua oleh Bu Sri ya. Intinya adalah senang sekali ya Bapak Ibu hari ini saya melihat juga semangat Bapak Ibu semua luar biasa ya. Bahkan tanpa kita mungkin beberapa kita belum terinfokan, tapi ternyata sudah banyaklah gerakan-gerakan yang Bapak Ibu lakukan, yang sudah Bapak Ibu ajarkan juga ke anak-anak. Kami berterima kasih banyak ya, dan kami menunggu kolaborasi-kolaborasi selanjutnya, dan kita juga semoga bisa sama-sama komitmen untuk terus melaksanakan JSS ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak yang bisa kita pelajari dan didapat dari sosialisasi Jakarta Sadar Sampah ini. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta bersih. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Amin Bapak Ibu. Assalamualaikum. Amin ya. Amin. Bapak Ibu. Izin lab ya Bapak Ibu ya, izin lab. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya.
Ditunggu webinar yang akan datang, Bu. Ibu panitia. Selalu ya. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Ditunggu program kerja yang berikutnya. Ajakan-ajakan itu. Pamit ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mari semuanya. Sehat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pamit Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit mundur Pamit Bu Sri. Terima kasih. Mundur Ibu Sri dari Priok 29. Terima kasih sekali Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Pamit Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Materi sudah di-share ya Bapak Ibu di chatroom. Udahan. Udah Pak ya.